Hari ini, aku mau menelusuri jalur Kominato Line, sebuah jalur kereta yang melewati pedesaan Chiba dengan stasiun-stasiun kecil yang tersebar di sepanjang perjalanannya. Mungkin tempat ini tidak banyak muncul di media sosial, dan mungkin karena itu aku ingin datang ke sana. Jadi keretanya datang di jam 10.35 dan sekarang masih jam 10:10, jadi harus nunggu 25 menitan. Itu pun keretanya nggak nyampe ke rel akhir. Jadi di tengah jalan harus transit dulu, ganti kereta, terus nungguin lumayan agak lama juga. Tapi kayaknya nanti bakal explore dulu di stasiun pemberhentian ini. Kereta yang akan aku naiki pun akhirnya tiba. Kereta dengan bentuk yang cukup berbeda dari biasanya, lebih sederhana, dan terasa seperti masih mempertahankan gaya lama. Dan selama perjalanan, aku lebih banyak melihat keluar jendela. Ada sesuatu dari pedesaan di Jepang yang selalu terasa berbeda. Sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi setiap kali melihatnya, terutama dari dalam kereta seperti ini, selalu ada perasaan yang muncul begitu saja. Bukan kagum yang berlebihan, bukan juga hal yang benar-benar baru, hanya rasa tenang yang datang tanpa harus dicari. Dan mungkin perjalanan seperti ini membuat perasaan itu terasa lebih jelas. Jadi keretanya cuma setengah jalan. Terus kalau nungguin kereta yang selanjutnya yang nyampe ke tempat tujuan itu, waktunya masih lama. Tiba sekitar jam 1 dan sekarang masih jam 11-an. Jadi daripada diem di stasiun, mending explore dulu daerah sini. Terus nanti saya mau jalan ke stasiun yang selanjutnya dan naik di stasiun yang berbeda. Sakuranya masih mekar. Di sepanjang jalan ini, aku cukup sering melihat rumah-rumah yang masih berdiri rapi, tapi cukup terasa jarang sekali terlihat orang di luar. Gak terlalu banyak aktivitas di depan rumah, gak ada keramaian, bahkan di siang hari seperti ini. Kalau diperhatikan, ini memang cukup umum di pedesaan Jepang, karena banyak orang menghabiskan waktunya di dalam rumah, dan sebagian besar penduduknya juga sudah berumur. Dan anak-anak muda biasanya lebih memilih tinggal di kota, baik untuk kerja maupun pendidikan. Mungkin itu sebabnya tempat seperti ini terasa tenang, tapi juga sedikit berbeda dari yang kita bayangkan tentang desa. Sepanjang berjalan di area ini, yang cukup terasa adalah suasananya yang bersih dan juga terjaga. Jalanannya rapi, hampir tidak terlihat sampah, dan di lingkungan di sekitarnya juga terlihat dirawat dengan baik. Hal seperti ini sebenarnya cukup sering ditemui di Jepang. Bukan hanya di kota, tapi juga sampai ke pedesaan seperti ini. Mungkin karena sudah jadi kebiasaan, atau memang kesadaran dari masing-masing orang untuk menjaga lingkungan tempat mereka tinggal. Dan menurutku, tempat seperti ini memang cocok untuk dikunjungi sesekali. Bukan untuk mencari sesuatu yang ramai, tapi justru untuk menikmati suasana yang lebih tenang. Setelah berkeliling cukup lama, aku akhirnya sampai di sekitaran stasiun kecil yang ada di jalur ini. Stasiun sederhana yang mungkin cuma ada aku di sekitarnya. Kereta berikutnya masih cukup lama, mungkin sekitar 1 jam lagi. Waktu yang cukup lama untuk sebuah stasiun sekecil ini. Tapi di tempat ini, menunggu terasa sedikit berbeda.
Gak banyak yang bisa dilakukan, dan justru karena itu, aku jadi lebih memperhatikan sekitar. Pemandangan yang terbuka, udara yang terasa lebih ringan, dan suasana yang tidak terburu-buru. Seolah waktu sebanyak ini memang diberikan bukan untuk dilewati dengan cepat, tapi untuk benar-benar dinikmati. Ternyata di sini cuma aku sendirian. Jadi stasiunnya ini tuh gak ada gerbang tiketnya. Terus gak ada orang sama sekali. Bangunannya juga cuma satu kotak doang. Sama banyak sampah-sampah, kayaknya bekas kelelawar deh. Setelah cukup lama menunggu, kereta yang ditunggu akhirnya datang. Kereta bergerak perlahan, melewati jalur yang sama tenangnya seperti sebelumnya. Sesekali berhenti di beberapa stasiun kecil yang bahkan hanya diisi oleh 1 atau 2 penumpang. Gak ada kesibukan yang berlebihan. Semua berjalan dengan ritmenya sendiri. Berhenti, lalu berjalan lagi. Seolah perjalanan ini memang tidak dibuat untuk cepat sampai, tapi untuk memberi waktu melihat apa yang ada di sekitarnya. Kereta berhenti di stasiun terakhir, sebuah pemberhentian yang tidak terlalu besar, tanpa keramaian, dan tanpa banyak suara. Seolah kereta ini mempersilahkan aku untuk eksplor daerah sekitar sini. Pemandangan di sekitar yang lebih terbuka memperlihatkan langit yang terlihat lebih luas dan bangunan di sekitar yang tidak saling berdesakan. Gak ada yang menonjol, semua terlihat sederhana dan berjalan dengan caranya sendiri. Ada jalan setapak yang mengarah ke sebuah jembatan. Jalurnya tidak terlalu lebar, cukup untuk dilalui beberapa orang dengan pepohonan di sisi kiri dan kanan. Langkah terasa lebih pelan di jalur seperti ini. Bukan karena jalannya sulit, tapi karena suasananya yang cenderung tenang. Jembatan ini dikenal dengan nama Keikoku, sebuah nama yang secara sederhana berarti lembah. Di bawahnya mengalir sungai yang membelah area ini, dikelilingi oleh pepohonan dan kontur alam yang masih terjaga. Di sisi lain, deretan pohon membentuk lapisan warna yang berbeda, tergantung musim apa yang sedang berjalan. Dari jembatan itu, langkah kembali dilanjutkan. Jalur di depan masih terbuka dengan pemandangan yang terus berubah perlahan. Gak ada tujuan yang benar-benar pasti, hanya mengikuti jalan yang ada dan melihat apa yang bisa ditemukan di sepanjangnya. Gak tahu ini daerah mana, tapi bagus banget. Konnichiwa. Konnichiwa. Kalau ngomongin alam, Jepang itu emang juaranya menurut saya. Soalnya alam-alamnya tuh masih terjaga, terus gak ada sampah juga di jalan-jalannya. Ini tuh termasuk pedalaman, tapi jalannya mulus banget. Kalau diperhatikan, jalanan di area seperti ini tetap dibuat dengan sangat baik. Permukaannya rata, rapi, dan cukup mudah dilalui. Tujuannya sederhana, agar siapapun bisa menikmati tempat seperti ini dengan lebih mudah, termasuk orang yang sudah berumur, atau yang tidak terbiasa berjalan di jalur yang sulit.
Dengan akses seperti ini, alam tidak terasa jauh. Ia tetap bisa dijangkau tanpa harus melewati jalur yang terlalu berat. Di beberapa bagian jalur, aku sempat berjalan sendirian. Gak ada orang yang terlihat, hanya suara langkah kaki sendiri dan suasana hutan di sekeliling. Tapi anehnya, gak ada rasa cemas. Justru sebaliknya, suasananya terasa cukup tenang untuk dilalui sendiri. Mungkin karena lingkungannya yang tertata, atau memang karena tempat seperti ini sudah terbiasa dilalui banyak orang. Ini kayaknya jembatan masih baru deh. Kalau lewat ke sini goyang-goyang deh. Pemandangannya. Setelah berjalan melewati beberapa hutan, aku menemukan Taiko Bashi. Jembatan yang melengkung seperti bentuk setengah taiko atau gendang Jepang dengan warna merah yang menyala. Warna tersebut melambangkan perlindungan dari roh jahat dan biasanya dipakai untuk akses ke area suci. Selain berfungsi sebagai penghubung, bentuknya juga memiliki nilai estetika, menjadi bagian dari landscape yang menyatu dengan alam sekitarnya. Lumayan juga. Habis jalan kaki sekitar 2 jam. Alamnya lumayan bagus. Setelah cukup lama berkeliling, aku mulai kembali menuju stasiun. Jaraknya sekitar 40 menit berjalan kaki, melewati jalur yang berbeda dari sebelumnya. Arah yang berubah memberi pemandangan yang juga terasa berbeda. Meski masih di area yang sama, sudut pandangnya tidak lagi sama. Jalan yang dilewati terasa lebih terbuka di beberapa bagian. Dan di bagian lain, kembali masuk ke area yang lebih teduh. Dan perjalanan pulang seperti ini seringkali tidak terasa terburu-buru. Justru memberi kesempatan untuk melihat hal-hal yang mungkin terlewat saat berangkat. Dan aku pun sampai kembali di stasiun. Suasananya tidak banyak berubah dari sebelumnya. Masih tenang dan tidak terlalu ramai. Aku menunggu sebentar, lalu naik kereta berikutnya. Perjalanan hari ini perlahan mulai berakhir. Kereta kembali bergerak, meninggalkan stasiun kecil itu, dan membawa arah perjalanan kembali ke kota. Pemandangan di luar jendela masih sama tenang dan berjalan dengan ritmenya sendiri. Perjalanan seperti ini tentang memberi waktu untuk benar-benar melihat sekitar dan tidak selalu terburu-buru menuju akhir. Dan saat perjalanan ini berakhir, yang tersisa bukan hanya tempat yang sudah dilewati, tapi juga cara baru untuk melihat perjalanan itu sendiri.